Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang penetapan bulan Ramadan, penetapan bulan Syawal. Kita akan lebih jauh membahas tentang masalah legalitas ilmu hisab dalam ru'yatul hilal. Sebagaimana disampaikan dalam pertemuan yang lalu bahwa ru'yatul hilal, melihat hilal ini adalah salah satu hal yang bisa menetapkan awal Ramadan, menetapkan awal Syawal. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi menyampaikan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fakmilu iddata sya'bana salasina yauman. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Ini berarti puasa dan mengakhiri puasa adalah dengan ru'yatul hilal. Dan manakala ru'yatul hilal tidak berhasil karena mendung, fa in ghumma alaikum, maka fakmilu iddata sya'bana salasina yauman, maka sempurnakanlah bilangan jumlah bulan Sya'ban 30 hari. Dalam kesempatan yang lain, pernah ada seorang A'rabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim, A'rabi ini bersaksi bahwasanya dia telah melihat hilal. Kemudian lantas Nabi bertanya, "Atasyhadu an la ilaha illallah?" Apakah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah? Dia menjawab, "Ya." Nabi kemudian bertanya, "Atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah?" Apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Dia menjawab, "Iya." Lantas Nabi memanggil Bilal, "Wahai Bilal, umumkan kepada para manusia, besok kita akan berpuasa." Maka ulama sepakat berdasarkan dua hadis ini bahwa mulai bulan Ramadan dan mengakhiri bulan Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal. Lantas bagaimana jika terjadi mendung atau hilal tidak berhasil diru'yah, tidak bisa dilihat? Karena hilal itu bukan barang yang mudah untuk dilihat. Maka berdasarkan hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi adalah istikmal. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Namun ada pendapat lain, sebagian ulama salaf karena berpendapat berdasarkan kepada sebuah hadis, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in humma alaikum fakturulah. Puasalah kalian dan mengakhirilah puasa karena melihat hilal. Jika terjadi mendung maka fakturulah. Fakturulah ini oleh sebagian ulama salaf diartikan menghitung perjalanan bulan dan matahari. Mengira-ngirakan di sini yang dimaksud oleh sebagian ulama diartikan dengan menghitung, menghisab perjalanan bulan dan matahari. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Mutarrif Ibnu Syakhir, seorang pembesar tabi'in. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Surat dari Imam Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang punya kemampuan istidlal, mengkaji, mengobservasi dan menghitung perjalanan bulan dan matahari, lantas kemudian hasil perhitungannya menyatakan bahwa hilal sebenarnya bisa dilihat, maka dia boleh mengerjakan puasa. Namun Imam Syafi'i menggarisbawahi ini adalah untuk kalangan sifatnya terbatas saja, untuk dia lil hasib waliman saddaqahu, dan orang yang membenarkannya. Namun untuk konsumsi khalayak umum,
pemerintah harus berpedoman pada hadis yang masyhur tadi, fakmilu iddata sya'bana salasina yauman. Istiqmal, menyempurnakan menjadi bilangan 30 hari. Jadi sebenarnya ada perbedaan ulama. Namun dalam menempatkan keberadaan ilmu hisab ini kita harus betul-betul menempatkan secara cermat. Sebab tidak ada satupun teks yang secara sharih, secara jelas mengatakan bahwa hisab adalah penentu masuknya bulan Ramadan, penentu berakhirnya bulan Ramadan. Yang akhirnya kita harus menempatkan ilmu hisab ini sebagai ilmu yang menjadikan ru'yah itu sebagai ru'yatul hilal yang valid, ru'yatul hilal yang berkualitas, ru'yatul hilal yang akurat. Sebab tanpa ilmu hisab seseorang pun akan susah dan sulit untuk melihat hilal. Dengan ilmu hisab kita akan bisa tahu kapan terjadinya ijtima'. Ijtima' adalah berkumpulnya bulan dan matahari dalam satu rasi bintang, yang kemudian setelah itu akan muncul fase yang namanya fase munculnya hilal. Dengan ilmu hisab ini juga kita akan mengetahui di mana munculnya hilal, di sebelah kirinya matahari tenggelam atau di sebelah kanannya matahari tenggelam. Dengan ilmu hisab pula kita akan tahu seperti apa bentuknya hilal nantinya. Ataukah terlentang, menghadap ke arah selatan, menghadap ke arah utara, kemudian berapa derajat di sisi kiri maupun kanannya matahari, kemudian berapa lama di atas ufuk, berapa tingginya, bahkan sampai bisa diketahui ketinggian hakiki ataupun ketinggian mar'i, ketinggian hakiki yang faktanya, kemudian ketinggian mar'i, ketinggian yang bisa dijangkau dengan mata kepala manusia. Ini pun bisa dijangkau, diketahui dengan ilmu hisab. Maka ilmu hisab harus kita posisikan sebagai ilmu yang menjadikan ru'yatul hilal sebagai ru'yah yang optimal, valid, akurat, dan tepat sasaran. Atas beberapa alasan inilah akhirnya Imam Subki beliau mengatakan, manakala ada sebuah ru'yatul hilal disampaikan oleh seseorang dan ternyata hilal ini tidak sesuai dengan perhitungan para ahli hisab yang qat'i, ilmu hisab yang qat'i, ilmu hisab yang di sana memang betul-betul akurat, valid, dan tepat sasaran, maka kesaksian ini menurut Imam Subki bisa ditolak. Ditolaknya karena memang para ahli hisab ini sudah sekian ratus tahun mencatat perjalanan bulan, mencatat perjalanan matahari dalam almanaknya. Di Indonesia ini sudah cukup banyak para ahli hisab sebenarnya. Ada yang cukup terkenal, beliau adalah pengarang kitab tasrif yang masyhur di pondok-pondok pesantren, yakni beliau Kiai Maksum Ali. Beliau mengarang sebuah ilmu hisab yang namanya Badi'atul Misal. Ada juga ilmu hisab yang dikarang oleh beberapa ulama Indonesia yang namanya Fathur Ra'uf fil Manan, Sulam Munayirain, Risalatul Qomarain, atau sampai ilmu hisab yang kontemporer. Semua ilmu hisab ini adalah merupakan rekaman pencatatan perjalanan matahari dan bulan secara teliti dan detail sekian puluh dan sekian ratus tahun. Pun kita mengesampingkan ilmu hisab juga tidak mungkin, tapi menempatkan terlalu ke depan sebagai penentu bulan awal bulan Ramadan maupun bulan Syawal pun juga tidak mungkin. Maka kita harus menempatkan ilmu hisab, ilmu falak ini sebagai pembantu untuk menentukan hasil ru'yah yang bagus, hasil ru'yah yang valid, yang akurat, yang tepat sasaran. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu dalam episode selanjutnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.